Timnas Norwegia sumbangkan uang laga lawan Israel untuk Gaza. Timnas Norwegia akan melawan Israel dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di bulan depan, dan uang hasil keuntungan pertandingannya akan disumbangkan ke Gaza. Norwegia mengumumkan di situs resminya bahwa Erling Haaland dan kawan-kawan disebut tak bisa menutup mata atas apa yang terjadi di Palestina. Martin Paes tidak dipanggil Timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan September. Timnas Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh Martin Paes pada FIFA Matchday edisi September 2025. Nama kiper andalan FC Dallas itu tidak dicantumkan dalam daftar 27 pemain yang dipilih oleh Patrick Kluivert untuk menghadapi Kuwait dan juga Lebanon. Kluivert harus memutar otak untuk mencari alternatif lain karena kiper berusia 27 tahun tersebut dikabarkan sedang mengalami cedera. Chelsea resmi rilis jersey ketiga untuk musim depan. Chelsea kembali mengusung nuansa klasik di musim 2025-2026. The Blues memperkenalkan jersey ketiga baru dengan sentuhan retro yang langsung mengingatkan fans pada era kemasan awal 2000-an. Jersey berwarna dasar hitam dengan aksen biru dan perak ini terasa istimewa berkat hadirnya logo lama dari Chelsea. Lukaku tak perlu operasi tetapi absen 3 hingga 4 bulan. Romelu Lukaku memang tidak perlu menjalani operasi usai cedera paha, tetapi penyerang Napoli itu harus istirahat 3 hingga 4 bulan. Lukaku harus istirahat total minimal 3 bulan supaya benar-benar pulih dari cederanya dan tidak kambuh lagi. Situasi ini membuat Napoli mau tak mau harus terjun lagi ke bursa transfer untuk mencari pengganti. Klub asal Naples itu berencana tidak mendaftarkan Lukaku di skuad Liga Champions untuk fase grup. Kehilangan Lukaku tentu menjadi kerugian besar bagi Napoli. Dua striker baru Chelsea bikin Palmer antusias sekali. Kalau Palmer amat antusias dengan musim ini, datangnya dua striker baru yakni Joao Pedro dan juga Liam Delap membuatnya semakin bersemangat. The Blues diyakini menginginkan kontribusi lebih dari penyerangnya sehingga membeli sosok baru untuk bisa jadi andalan. Dan Joao Pedro bakal dapat peran itu dengan Delap sebagai opsi rotasi, sementara Jackson kini masuk ke dalam daftar jual. Mo Salah sebut Arsenal favorit juara Premier League. Winger Liverpool yakni Mo Salah menilai Arsenal punya kans bagus untuk bisa menjuarai Liga Inggris musim ini. Ia menyebut Arsenal sebagai favorit juara. Arsenal musim ini digadang-gadang akan kembali menjadi pesaing dalam perburuan gelar juara Premier League. Salah mengamini bahwa klub asal London Utara tersebut akan menjadi salah satu unggulan menjadi juara. Alexis Mac Allister akui tak sanggup ikuti cara latihan dari Mo Salah. Mo Salah dikenal luas sebagai mesin gol dari Liverpool, tetapi cerita dari Alexis Mac Allister memperlihatkan sisi lain yang jarang diketahui oleh publik. Dalam pengakuannya, gelandang asal Argentina itu menekankan bagaimana Mo Salah menjaga keseimbangan dengan latihan keras di gym, sehingga mampu mempertahankan kecepatan dan juga kekuatan luar biasa sebagai seorang winger. Dedikasi Salah di balik layar yang membuatnya tetap konsisten di level tertinggi. Debut Memble Trent Alexander-Arnold di La Liga. Trent Alexander-Arnold sudah menjalani debutnya di La Liga. Bek sayap Real Madrid itu disorot karena tampil Memble pada laga pembuka. Mantan pemain dari Liverpool itu diturunkan sebagai starter. Ia tampil selama 68 menit dan gagal unjuk gigi. SofaScore mencatat pemain berusia 26 tahun itu gagal menghadirkan umpan-umpan akurat. Trent Alexander-Arnold cuma sekali membuat umpan kunci, sekali umpan silang akurat dari 7 kali percobaan. Sedangkan dari sisi defensif, Trent juga Memble ia gagal membuat adangan, tackle dan sapuan sama sekali di laga tersebut. Pemain baru Roma dikabarkan langsung cedera saat latihan. AS Roma kena apes pemain barunya yakni Leon Bailey dilaporkan langsung cedera dalam latihan perdananya. Menurut laporan dari Football Italia, Bailey mengalami cedera otot. Ia mengalaminya di akhir latihan, berhenti dan memegangi kakinya. Belum jelas bagaimana kondisinya saat ini, namun dikhawatirkan Leon Bailey bakal absen membela AS Roma hingga selepas jeda internasional di bulan September. Brentford tolak tawaran ketiga Newcastle untuk Wissa.
Newcastle United masih harus berupaya keras untuk bisa mendapatkan Yoane Wissa, sebab Brentford baru saja menolak tawaran ketiga dari The Magpies. Newcastle sempat 2 kali mengajukan tawaran di angka 25 juta pounds dan juga 30 juta pounds sterling, tetapi nyatanya ditolak oleh Brentford. Klub asal London itu berpendapat bahwa Wissa bisa dijual lebih mahal lagi, yakni di kisaran 50 hingga 60 juta pounds sterling. Wissa memang menjadi salah satu pemain incaran dari Newcastle untuk mengisi lini depannya di musim ini, sebab Newcastle sudah ditinggalkan oleh Callum Wilson yang kontraknya habis di bulan Juni kemarin dan berpotensi kehilangan Alexander Isak di musim panas ini. Guardiola mau bertahan di Man City hingga 2029. Pep Guardiola tersisa kontraknya di Manchester City sampai musim panas 2027. Jika dirinya dan juga tim masih berkira, mungkin Guardiola bertahan hingga 2 musim lagi. Pep Guardiola baru memperpanjang kontraknya di Man City sampai musim panas 2027. Sejak menjadi manajer dari The Citizen pada tahun 2016, Guardiola memang terbilang cukup sukses. Pria asal Spanyol itu mempersembahkan total 15 trofi, itu termasuk 6 kali juara Liga Inggris dan sekali memenangi Liga Champions. Inter Milan siapkan anggaran 90 juta euro untuk pemain tengah. Inter Milan dilaporkan tengah menyusun daftar target utama untuk memperkuat lini tengah mereka. Nerazzurri kabarnya memiliki anggaran hingga 90 juta euro. Menurut laporan yang beredar, Inter Milan telah menyusun daftar 6 pemain potensial untuk posisi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tim memiliki opsi jika target utama mereka gagal didapatkan. Manuel Akanji diminati klub asal Turki. Bek Manchester City yakni Manuel Akanji dikabarkan diminati oleh klub asal Turki Galatasaray yang ingin membeli bek asal Swiss tersebut. Tak cuma Akanji yang dikabarkan diminati oleh Galatasaray, Ederson juga disebut bakal jadi bidikan Galatasaray. Akanji sendiri tak menjadi pilihan utama Guardiola saat Man City menang 4-0 atas Wolverhampton. Parma siap ajukan tawaran mengejutkan untuk striker Inter Milan. Parma dilaporkan mengincar striker Inter Milan yakni Mehdi Taremi untuk bisa memperkuat lini depan mereka. Klub Serie A Italia tersebut tengah menyiapkan langkah berani sebelum bursa transfer ditutup. Menurut laporan dari Sky Sport, Parma mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran mendadak bagi Taremi. Mereka ingin memanfaatkan situasi pemain yang tak masuk ke dalam skema Inter Milan. James Maddison cedera, Spurs siapkan Lucas Paqueta. Tottenham Hotspur dikabarkan siap membuat kejutan di bursa transfer musim panas dengan membidik gelandang kreatif milik West Ham yakni Lucas Paqueta. Tottenham melihat kesempatan emas ini untuk bisa memperkuat lini tengah mereka dengan gaya permainan agresif dan juga kreatif yang dimiliki oleh mantan pemain dari Lyon tersebut. West Ham sendiri dikabarkan siap menjual sang pemain di harga 40 juta euro. Milan kini pertimbangkan Nicolas Jackson dari Chelsea. AC Milan dikabarkan mulai mempertimbangkan secara serius untuk bisa mendatangkan Nicolas Jackson dari Chelsea. Rossoneri terus bergerak mencari striker yang baru. Direktur olahraga Milan yakni Iglitare dilaporkan sedang menjajaki berbagai opsi di lini depan, dan Jackson menjadi salah satu nama yang sudah lama berada dalam daftar incaran Milan sejak bulan Juli. Perekrutan dari Jackson akan memberikan kedalaman skuad. Ini juga memperkuat opsi serangan dari AC Milan. Villarreal capai kesepakatan dengan Chelsea, Renato Vega menuju Spanyol. Villarreal dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Chelsea untuk bisa mendatangkan Renato Vega di bursa transfer musim panas ini. Klub La Liga tersebut telah mencapai kesepakatan transfer dengan Chelsea untuk bek serbaguna Renato Vega. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, kesepakatan ini akan bernilai sekitar 29,5 juta euro termasuk dengan tambahan sejumlah bonus. Nottingham Forest capai kesepakatan dengan Juventus untuk transfer Douglas Luiz. Nottingham Forest dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan pihak Juventus untuk transfer dari Douglas Luiz di bursa kali ini. Klub berjuluk The Tricky Trees tersebut dilaporkan telah menyetujui kesepakatan untuk bisa mendatangkan gelandang Brasil yakni Douglas Luiz dari Juventus. Menurut laporan dari The Athletic, kesepakatan ini akan terwujud dalam skema pinjaman dengan opsi pembelian secara permanen di akhir masa peminjaman senilai 30 juta euro. Dan ini menjadikannya sebagai rekrutan penting jelang kiprah perdana mereka di kompetisi Eropa dalam hampir 3 dekade terakhir.
Perkuat pertahanan, Bournemouth serius kejar Axel Disasi. Bournemouth dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan Axel Disasi dari Chelsea di bursa transfer musim panas tahun ini demi bisa memperkuat lini pertahanan mereka. Manuver ini adalah langkah krusial bagi Bournemouth untuk bisa memperkuat pertahanan mereka setelah kehilangan 3 pemain kunci. Bournemouth sedang menjajaki kesepakatan pinjaman dengan opsi pembelian untuk Disasi dan pembicaraan awal telah berlangsung antara kedua belah pihak. Sepakat dengan Leipzig, Elliot segera tinggalkan Liverpool. Harvey Elliott dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan RB Leipzig. Kedua belah pihak dilaporkan sudah mencapai kata sepakat secara personal. Menurut laporan dari jurnalis Jerman yakni Florian Plettenberg, RB Leipzig sudah mencapai kesepakatan secara personal dengan Elliott dan mereka kini tinggal menebus Elliott dari Liverpool, dan si Merah dilaporkan memasang harga sekitar 50 juta pound sterling. Elliott sendiri diproyeksikan mengganti peran dari Xavi Simons di RB Leipzig. Simons sendiri santer dikabarkan akan segera bergabung dengan Chelsea. Manchester United datangkan gelandang rekomendasi dari Toni Kroos. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan langkah serius untuk mendatangkan Angelo Stiller dari Stuttgart menjelang penutupan bursa transfer musim panas tahun ini. Laporan dari Spanyol sempat mengungkapkan bahwa Toni Kroos pernah merekomendasikan Stiller kepada Real Madrid di awal bursa transfer musim panas. Hanya saja klub asal Spanyol tersebut belum menindaklanjuti rekomendasinya itu. Jika MU benar-benar mengajukan penawaran, maka Stiller akan bersaing langsung dengan Manuel Ugarte di posisi gelandang bertahan. Kehadirannya bisa memberikan dimensi baru pada lini tengah milik Ruben Amorim. Jadwal lengkap Liga Inggris di pekan kali ini. Liga Inggris kini merampungkan rangkaian pertandingan pembuka dan akan memasuki pekan yang kedua. Dan berikut ini adalah jadwal Liga Inggris di pekan yang kedua. Di hari Sabtu 23 Agustus ada pertandingan West Ham United versus Chelsea yang akan dimulai pukul 2 dini hari. Selanjutnya di pukul 18.30 ada Man City yang akan berhadapan dengan Tottenham Hotspur. Dilanjutkan Arsenal yang akan bertemu dengan Leeds United pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan di hari Minggu pukul 22.30 waktu Indonesia Barat ada Fulham yang akan berhadapan dengan Manchester United, dan pertandingan Newcastle versus Liverpool akan diselenggarakan di hari Selasa 26 Agustus mulai pukul 2 dini hari.